Siang, Ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok pada lemas sih? Belum pada makan siang ya? Belum. Oke, habis ini ya. Ini pelajaran terakhir kan ya? Ya. Habis ini kalian boleh makan siang. Yes. Pulang ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong berdoa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Anis. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mbak Novi. Ada lagi? Ada. Selain itu masuk semua ya berarti? Ya. Oke. Kita akan review materi terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai apa anak-anak? Ya, ukuran pemusatan data pada data tunggal. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin itu ukuran pemusatan data pada data tunggal ada apa saja? Ada media, modus. Nah, iya. Terus min itu apa sih? Ada yang masih ingat? Rata. Ya, betul. Kalau median? Nilai tengah. Nah, iya. Kalau modus? Nilai yang muncul. Nah, betul sekali. Kalian masih ingat ya? Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, karena kalian sudah paham mengenai materi pertemuan sebelumnya, jadi kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai jangkauan, wakil, dan jangkauan interkuartil. Nah, sebelumnya ini untuk capaian pembelajarannya ya, untuk dari saya peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan dengan cara menentukan jangkauan waktu dan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran itu sendiri ada di sini peserta didik dapat mengurutkan dan kecil dan besar, kemudian juga dapat menentukan nilai minimum dan juga maksimum dari suatu data, kemudian juga jangkauan atau range dari suatu data, kemudian juga menentukan waktu dari data tunggal dan menentukan jangkauan interval. Nah, ini indikator materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, menentukan jangkauan suatu data, kemudian menentukan kuartil dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan yang terakhir yaitu menghitung jangkauan interval. Nah, sebelumnya anak-anak coba perhatikan gambar ini ya. Nah, dari gambar ini informasi apa sih yang kalian tangkap dari gambar di atas ini? Nomor wifi. Ya, nomor wifi. Ada lagi? Iya, orang bingung. Terus apa lagi ya? Jam. Iya, betul. Iya, ada lagi? Zona mulai lemot. Oh iya, ini ada zona mulai lemot. Terus ada iya, sampai 20 meter. Nah, jawabannya kemudian yang selanjutnya, apa yang akan terjadi? Pindah posisi menjauhi pusat dari yang terlilit ini. Terus mulai lemot. ya betul. Terus kemudian ada pertanyaan lanjutnya. Jadi otak sampai sih sebenarnya wilayah yang untuk
akhir pelajaran Ibu akan cek resumenya. Oke anak-anak? Oke, kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai jangkauan. Nah, jangkauan atau yang sering disimbolkan dengan J merupakan selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Selisih dari apa anak-anak? Data terbesar dengan data terkecil. Terus, jangkauan biasa disebut juga dengan range atau rentang. Jadi, jangkauan itu bisa juga ada yang menyebutnya range atau rentang. Nah, kemudian kita memasuki ke rumus mencari jangkauan. Nah, jika di pengertian sudah dijelaskan bahwa dia itu selisih dari data besar dengan data kecil. Jadi secara sistematis itu bisa dituliskan J sama dengan X max dikurangi dengan X min, di mana X max itu merupakan data yang terbesar dan X min itu merupakan data yang terkecil. Paham anak-anak? Paham Ibu. Ya, bisa ditulis terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya. Untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal di sini. Dalam sebuah pengamatan dengan menggunakan komputer, 7 orang siswa berdiri di posisi yang berbeda untuk mengecek kekuatan sinyal pada mereka. Serta kekuatan sinyalnya itu terdapat data sebagai berikut ini. Nah, kita disuruh menentukan jangkauan dari data tersebut. Nah, kita tulis dulu ini datanya ada berapa saja. Ada 2, 8, 5, 4, 9, 3, dan 7. Nah, kita ingat kembali tadi jangkauan itu nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Nah, jadi dari nilai-nilai ini kita identifikasi terlebih dahulu. Nilai terbesarnya berapa anak-anak? 9. Terus nilai terkecilnya 2. Terus tadi rumus untuk mencari jangkauan apa? Ya, betul sekali. Berarti tinggal X max-nya kan 9 ya. Terus X min-nya itu 2. Berarti tinggal 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, jadi jangkauan dari data tersebut adalah 7. Gimana? Paham enggak? Paham. Ya. Kalau paham, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita memasuki ke kuartil. Nah, kuartil itu apa sih? Kuartil adalah nilai yang membagikan yang telah ditentukan dari kecil ke besar menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, perlu diperhatikan ya anak-anak. Di sini kata-kata data yang telah diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu untuk pembagian kuartil itu ada di sini ada kuartil 1 yaitu sebagai kuartil bawah, kemudian kuartil 2 itu atau yang biasa disebut dengan median, dan yang terakhir itu adalah kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, untuk representasinya itu seperti ini. Jadi dibagi menjadi 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini itu sebagai 1 berarti itu sebenarnya, kemudian kedua itu setengah dan ketiga satunya dapat 4. Boleh dicatat terlebih dahulu anak-anak. Oke, sudah. Lanjut ya. Nah, oke, sekarang jenis kuartil. Nah, kuartil itu ada di kuartil data tunggal dan juga kuartil kelompok. Tapi pada kali ini kita akan fokus ke kuartil data dulu karena kuartil data kelompok ini akan kita pelajari kalian. Nah, cara untuk menentukan kuartil itu bagaimana sih? Yang pertama itu kita urutkan datanya terlebih dahulu dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita baru bisa susun dari 1, 2, dan 3. Paham? Ada pertanyaan dulu atau belum? Oke, belum ya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya data nilai ulangan
yaitu mengenai rumus kuartil. Nah, rumus kuartil itu tadi kan ada 1, 2 sama 3. Nah, di 1 itu bisa menggunakan data n plus 1 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena datanya itu diberikan menjadi 4 bentuk yang sama. Nah, dengan n-nya itu banyaknya data. Kemudian untuk yang kedua, berarti rumusnya data ke 2 dalam kurung n plus 1 bagi dengan 4. Untuk ketiga yaitu data ke 2 kali 1 dengan 4. Tuh. Lanjut. Nah, mau dicatat terlebih dahulu. Ya, siap. Oke, sudah. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Ini ada 15 nilai ulangan yang dari siswa. Terus kita disuruh menentukan 1, 2, dan 3. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, langkah pertama tadi apa? Mengurutkan data. Betul. Nah, kemudian setelah kita mengurutkan datanya, ya ini n-nya atau banyaknya data seberapa? 15. Terus kita menentukan I1, tapi rumus I1 apa? N plus 1 dibagi 4. I1 itu sama dengan data plus 1 per n-nya 15. Nah, 1 itu n-nya 15 tambah 1 dibagi 4. 16 dibagi 4. Berapa 16 dibagi 4? 4. Nah, kita lihat data keempat yang sudah diurutkan. Lihat data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Berapa? 3. Berarti 1 dari data ini adalah 3. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu kita menentukan I2 atau mediannya. Nah, I2 itu bisa dicari dengan menggunakan angka ke 2 dikali dengan n ditambah 1 dibagi dengan 4. Nah, n-nya tadi kan 15 ya. Berarti kita memasukkan 2 dikali 15 ditambah 1 itu 16 kan? Nah, berarti dibagi dengan 4 itu kali 16 berapa? 32. Nah, dibagi dengan 4. Berarti I2 itu data ke 32 dibagi 4. 8. Berarti kayak tadi juga, berarti kita bisa mencari I2 atau mediannya yaitu data ke 8. Lihat di data yang sudah diurutkan. Data ke 8 berapa? 10. Nah, ini kan berapa? 4.
ini berapa anak-anak? Ya. Nah, dari kuartil bawahnya itu berapa? Satu. Nah, ini satu. Berarti rumus mencari jangkauan unit kuartil itu sama dengan I3 dikurangi I1. Nah, jangkauan unit kuartil itu biasanya disimbolkan dengan boleh dicatat dulu ya yang rumusnya ini. Oke, selanjutnya kita ke soal lagi ya. Nah, untuk soalnya itu soalnya masih sama seperti yang soal tadi. Itu di sini kita disuruh menentukan jangkauan interkuartilnya. Nanti jangkauan interkuartilnya. Nah, tadi kan sudah kita hitung ya di kuartil tadi dapatnya itu berapa? 7 ya. Terus yang sisanya tadi berapa? 3. Nah, tadi rumus dari jangkauan interkuartil itu apa? 3 kurangi 1. Nah, jadi kita tinggal substitusikan dari 3 dan 1 ke rumusnya ya. Berarti IR sama dengan 3-nya 7 dikurangi dengan I1-nya 3. Jadi 7 dikurangi 3 berapa? Nah, 4. Nah, betul. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 4. Betul sekali. Mana sudah paham apa belum? Sudah. Sudah. Sekarang kita akan diskusi ya. Kita akan sama-sama belajar pengalaman kalian melalui diskusi. Nah, jadi nanti kalian akan ibu bagi menjadi 2 kelompok. Untuk pembagiannya ini sebagai kelompok 1 aja ya. Terus yang sisi sini sebagai kelompok 2. Nah, nanti kalian diskusi terlebih dahulu, lalu perwakilan dari kelompok kalian 1 orang saja bisa untuk merepresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke? Untuk waktu diskusinya 40 menit cukup? Cukup. Oke.
semuanya atau ada yang beda? Mana teman-teman yang lain sama atau Sama, ya, Ibu. sama. Benar ya, jadi satunya yaitu 55. Tepuk tangan buat Mbak Zahra dan kembali ke tempat. Kemudian yang kedua Mbak. Oke, Mbak Umi bisa disampaikan hasil-hasilnya. Ya, bagaimana teman-teman, sama jawabannya? Sama ya. Nah, untuk tujuannya yaitu 65. Tangan buat Mbak Umi. Ya, anak-anak sudah paham semua kan? Sudah. Nah, terus selanjutnya Ibu akan cek dari resume hasil kalian ya. Coba dikeluarkan mana resume Mbak Indah? Ibu. Ya. Oke, sekian. Ayo kita bikin lagi. Yang hijau mananya Ibu. Ayo. Kurang banget. Kenapa nih Mbak Rahma? Mana resumenya mana Mbak Rahma? Ayo, belum resume kan? Mau ngapain itu? Mau bikin tren-tren apa nih? Aduh, ya nanti aja ya buat kita belajar dulu, oke? Artinya disimpan dulu ya. Oke, anak-anak kita belajar dulu ya. Kalau saat pembelajaran fokus dulu dan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya karena kita tadi sudah diskusi kelompok, sekarang masuk ke tugas individu. Nanti tugasnya itu ada 3 ini. Yang pertama kita mengerjakan buku soal ini, terus resume materi hari ini karena tadi ada beberapa yang belum meresume bisa dikumpulkan ya di Google Drive nanti. Dan yang terakhir kita pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai histogram dan juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Paham semua? Oke. Yang terakhir itu kita akan menarik kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu ada 3. Ada apa saja tadi? Jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Betul. Ketiga ini ya nanti semuanya bisa sendiri. Nah, sebelum masuk ke ini, bagaimana pelajaran hari ini menurut? Seru, Ibu. Seru. Oh iya, Ada itu penting ya. Iya. Ya. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, pada sedikit ini proses itu seperti keluarga. Nah, yaitu punya porsinya masing-masing layaknya satu belajar, bertahan dan diduga. Jadi nikmati saja. Nah, setiap fase merupakan bagian dari jangkauan menuju kesuksesan. Masya Allah. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Belum. Oke, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran, Ibu akan akhiri hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Mohon diberi berkahnya. Menurut pembelajaran